penghardi anak yatim bisa saja berupa yayasan panti asuhan, yaitu suatu lembaga yang memang sengaja didirikan untuk mengumpulkan anak-anak yatim. Kemudian anak-anak yatim itu dipolitisiri, digunakan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan. Karena kalau di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, para tabi'in, banyak sekali peperangan. Peperangan di mana-mana yang maju di medan pertempuran adalah para laki-laki. Sehingga banyak para bapak-bapak muda, bapak-bapak tua yang ikut maju di medan pertempuran, kemudian gugur di dalam medan pertempuran. Istrinya di rumah memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil atau yang masih mengandung, sehingga lahir dalam keadaan yatim. Zaman dahulu, zaman kerajaan, banyak sekali anak-anak yatim karena bapaknya mati di medan pertempuran. Bahkan sampai zaman pemerintahan Belanda, banyak sekali anak-anak yatim karena saat itu masih banyak peperangan. Fadilah, keutamaan mengasuh, merawat, mendidik anak-anak yatim sangat luar biasa. Tetapi masalahnya lambat laun perawatan pengasuhan anak yatim ini hanya dijadikan sebagai ajang untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Mereka itulah yang menghardik anak yatim. Mereka berdalil dengan dalil yang sahih riwayat Imam Bukhari. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Ana bermula saya, wa kafilul yatimi, dan bermula orang yang merawat, menjaga, mengurus anak yatim fil jannati, di dalam surga, hakada, yaitu seperti ini. Wa asyara bisababati wal wusta, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangan telunjuknya wal wusta, dan yang tangan tengah. Jadi tangan telunjuk dan tangan tengah dijulurkan. Wa farraja bainahuma syai'an, dan merenggangkan oleh Rasulullah di antara keduanya syai'an, pada yang sedikit sesuatu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, saya dan orang-orang yang merawat, mendidik, mengasuh anak-anak yatim di surga kelak seperti tetangga yang sangat dekat sekali. Mengapa? Karena Rasulullah SAW tumbuh dewasa dalam keadaan yatim. Jadi bapaknya orang yatim adalah Rasulullah, karena Rasulullah tumbuh dewasa dari yatim. Kemudian para ulama Islam rata-rata tumbuh dewasa itu dari yatim. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu an juga dalam keadaan yatim. Imam Ghazali, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali juga yatim. Banyak sekali para ulama-ulama Islam itu yang tumbuh dewasa dalam keadaan yatim. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya dan para pengasuh anak yatim itu di surga kelak seperti tetangga yang sangat dekat. Akhrajal Bukhari wa Muslimun. Akhrajal Bukhari telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari Imam Bukhari, wa akhrajahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, tetapi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, qala Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ma'un ayat yang ke-1 sampai ke-3. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, tahukah oleh engkau, alladzi, pada orang yang yukadzibu, mendustakan oleh dia, alladzi bid-dini, pada agamanya. Apakah kamu tahu pada orang yang mendustakan agamanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka mereka itulah alladzi yang yad'u, menghardik oleh mereka, alladzi al-yatima, pada anak yatim. Menghardik anak yatim artinya mempolitisiri, membentak-bentak, berbuat jahat, berbuat zalim, atau berbuat halusnya, tetapi hanya ingin
memolitisiri anak-anak yatim untuk dijadikan tameng, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Anak yatim tidak dibentak-bentak, tidak dibentak-bentak, kepalanya dilus-lus, kemudian disayang-sayang agar betah di pondok pesantrennya yang mengatasnamakan panti asuhan. Kalau mengatasnamakan pondok pesantren tetapi ngasuh anak yatim itu bagus. Ya, lambangnya pondok pesantren tapi ngasuhnya pengasuh anak yatim. Daripada menggunakan nama langsung Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim Piatu yang tujuannya hanya mencari dana sana kemari, kesana kemari, mengatasnamakan anak yatim, ini yang bahaya. Oleh sebab itu kalau bisa dirikanlah lembaga pendidikan atau dirikanlah lembaga pondok pesantren, tapi di dalamnya ternyata mengasuh anak-anak yatim begitu. Itu kan lebih bagus daripada luarnya menjual anak yatim piatu, dijual supaya gampang menarik dana. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak menyarankan oleh dia ala tu'amil miskin, atas memberi makan pada orang-orang miskin. Jadi sekali lagi sangat bahaya, menghardik anak yatim itu sangat bahaya. Kemudian di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-9, qala Allah jalla dzikruh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal yatima, maka adapun pada anak yatim, fala taqhar, maka janganlah berlaku sewenang-wenang. Qahara yakhuru itu sewenang-wenang, memaksa bertindak seenaknya. Jangan membentak, jangan sewenang-wenang, jangan mempolitisiri, jangan seolah-olah kelihatannya lembut halus tetapi menggunakan anak yatim sebagai alat tameng untuk mengeruk keuntungan duniawi. Perhatikan di dalam surat Al-Ma'un redaksinya, fadzalikal ladzi yad'ul yatima, ta'a yad'u, ta'a yad'u. Kemudian fala taghar dalam surat Ad-Duha. Jadi memperlakukan anak yatim seperti apapun, baik berlaku kasar, keras, berlaku sewenang-wenang, maupun menggunakan anak yatim sebagai alat untuk mengeruk keuntungan duniawi, semuanya ini adalah menjadi bahaya. Bahkan di akhir zaman banyak kaum muslimin wal muslimat yang tertipu dengan lembaga-lembaga yang dibentuk atas nama Yayasan Anak Yatim Piatu, Yayasan Panti Asuhan di dalamnya, padahal ada kegiatan-kegiatan lain. Tetapi anak yatim piatu dijadikan tameng untuk mengeruk keuntungan. Karena kaum muslimin itu paling mudah sekali kalau ditarik iuran dana yang menggunakan atas nama anak yatim piatu. Sehingga merekalah yang menghardik anak yatim itu adalah para pendiri yayasan atau pengurusnya yang menjual nama baik anak yatim untuk keuntungan duniawi mereka. Na'udzubillah min dzalik.